Semangat pagi di hari Selasa, 9 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Allah mengingat kembali ungkapan Jawa, kawulo mung sadermo, mobah musiing kersaning yang sukmo. Secara sederhana, ungkapan Jawa ini bisa diartikan setiap hamba hanya menjalani, sedangkan perubahan segala sesuatu, termasuk takdir, kepastian, tentu tetap menjadi hak dan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anggota keluarga Allah, setiap manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha, berikhtiar dengan sekuat tenaga, lalu pasrah dan menyerahkan semua urusannya hanya kepada Tuhan. Konsep sederhana ini telah dikenal oleh masyarakat Jawa sejak dahulu kala. Bahkan ketika masyarakat masih primitif dengan sistem animisme dan dinamisme, mereka secara primitif dalam tanda kutip mengakui ada kekuatan di luar kemampuan diri mereka yang mengendalikan kehidupan manusia. Dan kepada kita. Kitab 2 Raja-Raja pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-6 memberikan catatan kepada kita demikian. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Demikian kesaksian yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 8
ayat 1 sampai 6. Anggota keluarga Allah, lewat bacaan tadi dikisahkan tentang perempuan Sunem yang baik hati, yang anaknya dihidupkan kembali oleh kasih karunia Tuhan lewat Nabi Elisa. Perempuan itu rela hidup berpindah-pindah tempat. Perempuan itu rela hidup mengungsi menjadi orang asing di negeri Filistin. Perpindahan tempat yang pertama terjadi karena wejangan Nabi Elisa. Ayat pertama memberikan catatan kepada kita. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Dilanjutkan ayat kedua. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Ia berpindah ke negeri Filistin, menjadi orang asing dan menjadi pengungsi di sana. Anggota keluarga Allah, sebenarnya perempuan Sunem itu seorang yang kaya. Di dalam pasal keempat, ayat 8a dan b memberikan catatan tentang perempuan Sunem itu demikian. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Diberikan catatan di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang Elisa untuk makan. Bahkan kalau dilanjutkan, bolak-balik Elisa selalu mampir dan makan di tempat perempuan kaya itu. Kita bisa membayangkan, masa sih orang kaya mau menjadi pengungsi di negeri asing? Kalau orang kaya bepergian wisata ke luar negeri sangat masuk akal. Atau kalau orang kaya sedang bermasalah di negaranya dengan hukum, entah karena korupsi, entah karena apa, kemudian melarikan diri ke luar negeri, itu masuk akal. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, namun ia harus mengungsi di negeri Filistin. Bahkan kalau kita melihat catatan Kamus Alkitab, orang Filistin terkenal sombong. Masa sih mau mengungsi ke negeri orang sombong? Apakah tidak direndahkan dia di sana? Lagi pula, omongan Elisa sekalipun sebagai nabi, baru sebagai nubuatan, belum terjadi. Apa yang dikatakan Elisa itu tentang kelaparan belum terjadi di sana. Bukankah orang sering sulit membedakan antara nubuatan dan ramalan? Ia sebenarnya bisa saja membuktikan dulu omongan Nabi Elisa. Apakah benar akan terjadi kelaparan? Bukankah setidaknya dengan kekayaan yang dimilikinya, dia akan bisa bertahan hidup setidaknya di awal-awal tahun ketika terjadi kelaparan kalau memang nubuatan Nabi Elisa itu benar. Namun, perempuan kaya dari Sunem itu menuruti begitu saja omongan Nabi Elisa. Dan dari hal inilah kita bisa memahami bahwa perempuan kaya dari Sunem tersebut juga meyakini kawula mong sakdermo mopah mosek kersane yang sukmo. Anggota keluarga Allah, setelah lewat 7 tahun masa pengungsian,
di negeri Filistin. Hidup sebagai orang asing mengungsi di negeri orang lain. Maka baliklah perempuan Sunem itu ke negerinya. Ketika balik ke negerinya, ada masalah baru yang timbul yang harus ia hadapi saat sampai di negerinya, di mana rumah dan ladangnya sudah dikuasai oleh pihak lain. Memang dalam Alkitab tidak diceritakan siapa yang menguasai rumah dan ladangnya. Namun yang jelas, perempuan itu kemudian datang kepada raja perihal persoalan rumah dan ladangnya. Anggota keluarga Allah, ada beberapa kemungkinan mengapa bisa terjadi demikian. Yang pertama, saat mengungsi, tidak membawa surat-surat kepemilikan tanah. Itu kalau logika zaman sekarang. Surat-surat sudah tertib, administrasi tentang surat-surat kepemilikan tanah sudah tertib. Tapi apakah pada zaman itu surat-surat kepemilikan tanah sudah teradministrasi secara baik? Gereja di daerah pedesaan di Indonesia, semacam di seputaran tempat kami di wilayah Purwodadi, Grobogan, Demak dan sekitarnya, mau mengurusi tanah peninggalan zaman Sending Belanda dulu saja. Tidak ada surat-surat kepemilikan resmi, belum ada sertifikat tanah, sehingga harus mengurus berikutnya. Hal kedua, karena terlalu lama di dalam pengungsian, karena terlalu lama meninggalkan rumah dan ladangnya, tanpa ada orang yang disuruh untuk menjaga, maka ia kehilangan rumah dan ladangnya. Tetapi bukankah yang namanya kelaparan itu berdampak pada semua orang? Mana mungkin ada orang yang bisa dipesani untuk menjaga kalau memang sedang terjadi kelaparan? Tidak mungkin ia memerintahkan seseorang untuk menjaga sekalipun ia seorang kaya. Maka mengadulah perempuan Sunem itu kepada raja perihal rumah dan ladangnya. Tentu dengan tujuan agar bisa diperoleh kembali dan diolah kembali untuk melanjutkan kehidupan di negerinya tersebut. Anggota keluarga Allah, pada saat perempuan Sunem itu mengadu kepada raja tentang rumah dan ladangnya, saat itu raja sedang mendengarkan Gehazi, bujang Nabi Elisa atau pembantu Nabi Elisa, yang bercerita tentang mujizat yang dilakukan Tuhan lewat Elisa. Agaknya dalam hal ini Tuhan pun memakai peristiwa itu untuk kebaikan orang-orang yang sungguh-sungguh selalu berserah dan menyerahkan hidup pada kehendak Allah. Sungguh karya Tuhan yang begitu ajaib, agung, mulia terjadi. Yang pertama, pada satu sisi terjadi pada bujang Elisa, pada pembantu Nabi Elisa yang sedang bercerita kepada raja tentang karya agung dan mujizat Tuhan yang dilakukan lewat Elisa tuannya. Raja kemudian mempercayai apa yang diceritakan, apa yang diomongkan oleh Gehazi, yang tentu itu berdampak di dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh raja, kemudian berdasarkan kehendak Tuhan. Pada sisi lain, perempuan Sunem yang tadinya mengungsi dan balik lagi setelah 7 tahun, berhasil memperoleh rumah dan ladangnya kembali dengan mudah. Bahkan selama ditinggalkan pun itu diperhitungkan untuk diberikan kepada dia kembali. Sebagai anggota keluarga Allah, patut dan selayaknya
kita belajar dari kisah perempuan Sunem tadi, di mana kita hanya boleh takut dan taat hanya kepada Allah saja. Sekalipun kadang peristiwa-peristiwa kehidupan itu terjadi di luar nalar kita. Menghadapi kesulitan dan penderitaan apapun, kita harus tetap meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin pandemi yang tidak kunjung henti, padahal pada saat-saat ini juga terjadi bencana, gempa bumi, banjir, dan bencana-bencana lain seperti yang hari Sabtu kemarin juga dirasakan oleh beberapa anggota keluarga Allah yang berada di daerah wilayah Semarang dan seputarnya. Ada tambahan yang membuat tidak nyaman, tidak enak di dalam kehidupan. Namun selayaknya kita harus tetap mengikuti jalan Tuhan. Jangan pernah berhenti mengikuti jalan Tuhan. Kita harus selalu meyakini Tuhan bisa berkarya lewat apapun dan siapapun. Kawulo mung sadermo, mobah mose katsane yang sukmo. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur menerima sabda peringatan hari ini melalui kisah perempuan Sunem. Memang selayaknya kita hanya harus menyadari kawula mung sakderma mobah mose karsaning yang sukmo. Tetapi kita sadar siapa kita. Kadang hanya berserah penuh pada Tuhan dengan taat pada kehendak dan sabdanya terasa sangat sulit. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan kidung Pasamuan Kristen BMGJ nomor 52, Nyuwun Suci. Najis nularung ing dosa dinampi ing swarga alatan suci mirsani sabarang kang nesda nyuwun suci aduh Gusti. Nyuwun suci, kang najis datang tinampi ngarsane yang witi. Aduh Gusti mugi karso dosa kula nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci kang najis larung ing dosa pinaga sing senyum kang yakti asung bakti tinunggeling Gusti nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci kang najis badhe sangsara jinah
dengan rokok kang ratobat pade bekto dengan swarga nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci nyuwun suci. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena kami boleh dan layak belajar kepada perempuan Sunem yang selalu mewujudkan keyakinan kawulo mung sadermo mobah musik kersaning yang sukmo. Namun sadar siapa kami juga boleh mengakui keterbatasan kami, sehingga biarlah kuasa penebusan anak domba Allah tetap terjadi dalam hidup kami, melayakkan kami hidup semakin menyatakan ketaatan hanya kepada Tuhan. Apapun kesulitan yang sedang kami hadapi, penderitaan yang kami alami, baik dampak COVID yang sedang terjadi, sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh dan menaun di dalam kehidupan kami, ataupun sakit penyakit sesaat, bencana yang boleh kami alami, baik banjir, gempa bumi, dan semua bencana yang lain, biarlah kasih setia-Mu tetap ada bagi kami semua. Tetap menyerahkan anak-anak kami di masa belajar mereka, dengan suasana pandemi, sistem belajar jarak jauh, biarlah kasih setia-Mu tetap ada. Demikian juga para pendidik yang menolong dengan segala kesulitan tersendiri, biarlah kasih setia-Mu yang tetap menjadi penguat, dan kebijaksanaan-Mu tetap Engkau tambahkan. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan. Kekuatan dari Tuhan ditambahkan, kebijaksanaan dari Tuhan nyata bagi semuanya. Para medis di dalam menjalani aktivitas kerja menjadi garda paling depan penanganan pandemi, biarlah kasih setia-Mu juga tetap nyata. Program vaksinasi yang dilakukan di dalam kebersamaan untuk membangun hidup semakin baik, kasih setia Tuhan ada, dan kami yakin Tuhan campur tangan di dalam program vaksinasi yang boleh dilaksanakan. Bersama masyarakat bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan, Tuhan juga berkuasa sepenuhnya. Menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada dengan segala kondisi dan keadaan, biarlah tetap semua mengandalkan Tuhan dan tetap meyakini kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan. Itu doa kami, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan di dalam Kristus kami boleh mengaturkan doa kami. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap belajar kepada perempuan Sunem yang mewujudkan keyakinan kawula mung sadermo, mobah musik karsaning yang sukmo, menyerahkan hidup dan menurut pada kehendak Allah apapun keadaannya, bahkan sesulit apapun. Karena berkat Tuhan dinyatakan untuk kita semua melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.